Ada begitu banyak universitas negeri dan swasta. Apa yang membuat prodi ilmu administrasi negara ini beda dengan prodi-prodi ilmu administrasi negara yang di universitas yang lain? Oh begitu ya. Apa Kenapa harus keunggulannya? ilmu administrasi Kenapa negara harus ya? memilih di Unisma? Nah ini kayaknya pertanyaan yang menantang ya. Iya. Karena kita tidak boleh bohong ya. Ya. Ini Jangan aktual, melakukan jadi no pengumuman hoax. publik ya. Ya. Jadi kenapa harus memilih jurusan atau prodi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar? Tentu yang pertama karena rekognisi pengakuan dari Badan Akreditasi Nasional terakreditasi A sejak tahun 2015. Untuk mendapatkan rekognisi akreditasi A itu bukan semudah membolak-balikan telapak tangan. Ketika sebuah prodi sudah diberikan atau sudah dihargai oleh pemerintah dengan predikat A, maka yakinlah bahwa sangat terjamin kualitas akademik di sana karena pemerintah yang mengakui. Dan tentu rekognisi ini sebuah perjalanan panjang yang akan selalu kita pertahankan dan itu akan kita selalu pertahankan. Nah, rekognisi ini tentu kampus lain mungkin belum ada atau jarang yang memiliki akreditasi A di Indonesia bagian timur, terutama untuk kampus swasta. Untuk di luar Jawa pun untuk kampus swasta saya kira masih hitungan jari yang akreditasi A. Nah, kita di luar Jawa ini tergolong yang terbaik untuk ilmu administrasi negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga sangat layak untuk diperhitungkan. Kemudian yang kedua, tentang kurikulum. Nah, tadi kami sudah sampaikan bahwa kurikulum yang kami lakukan di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Visipol Unisma Makassar itu adalah kurikulum yang memang berbasis kompetensi. Jadi kita menawarkan ada kompetensi konsentrasi khusus yang menjadi skill adik-adik nanti ketika menjadi seorang sarjana. Ya, saya ulang, ada kebijakan publik, kemudian ada manajemen kepegawaian, kemudian ada pengembangan organisasi. Nah, selain punya kematangan pada 3 kompetensi khusus di keilmuan ilmu administrasi negara, tentu adik-adik juga dibekali dengan penambahan skill yang lain. Ya, tadi sudah dijelaskan kita mendorong adik-adik ada aplikasi Microsoft itu diperkuat, kemudian ada wirausaha sosial yang diperkuat, kemudian ada IT governance ya yang diperkuat bagaimana mahasiswa tidak gaptek pada wilayah itu, dan termasuk adik-adik juga dibekali tentang administrasi perkantoran atau kesekretariatan sebagai skill khusus juga nanti adik-adik terjun ke dunia kerja tidak kaku dengan apa yang dilakukan. Selain itu kurikulumnya juga terintegrasi dengan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan, sehingga insya Allah alumni lulusan ilmu administrasi negara Unisma Makassar itu tidak diragukan lagi persoalan etika, kemudian persoalan bagaimana mereka menanamkan nilai ketika mereka bekerja di dunianya masing-masing ke depannya. Nah, tentang kurikulum itu yang paling penting. Kemudian kenapa lagi harus memilih ilmu administrasi negara? Keunggulan berikutnya adalah yang ketiga, kami memiliki banyak program-program pengayaan pengembangan kompetensi mahasiswa dan dosen. Ya, jadi include. Seperti apa misalnya? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pada saat adik-adik melakukan kuliah kerja profesi itu bukan hanya di instansi pemerintah desa, pemerintah daerah, tapi kita mendorong ke kementerian. Sampai level kementerian. Sampai ke level kementerian di pusat, dan itu akan selalu kita dorong supaya ketika nanti menjadi alumni wawasannya itu ya wawasan nasional, ya sejajar dengan kampus-kampus yang unggulan yang lain pada persoalan pemahaman praktek kerja lapang pada saat mereka kuliah kerja profesi. Nah, itu pada pendekatan KKP-nya. Yang lain juga pengayaan-pengayaan yang dimaksud, misalnya kami di Prodi Ilmu Administrasi Negara itu setiap semester atau minimal biasanya kita lakukan juga setiap tahun, antara 1 semester atau setiap per 2 semester itu kita melakukan namanya kuliah singkat. Kuliah singkat. Jadi kita ada kuliah singkat di beberapa kampus unggulan di Indonesia. Oke, jadi mahasiswa
keluar. Mereka kuliah di sana. Yang kami sudah lakukan itu di Universitas Gajah Mada. Oke. Jadi adik-adik kita dorong ke sana kuliah selama 2 minggu, berbaur dengan mahasiswa di sana, ikut di kelas, termasuk diajar oleh dosen-dosen di sana. Tujuannya untuk apa? Jadi adik-adik ini punya atmosfer bahwa ternyata di kampus terbaik Indonesia itu seperti ini kultur akademiknya. Jadi ketika mereka pulang atau menjadi alumni, mereka sudah pernah merasakan bahwa oh ternyata begini ketika kita kuliah di kampus-kampus seperti itu. Minimal sudah pernah terlintas di benaknya, oh begini. Ya, ada pengalaman lah untuk masa depan adik-adik. Kemudian apalagi pengayaan-pengayaan yang lain juga itu di setiap semester atau di setiap tahun kita mendorong adik-adik kursus bahasa Inggris di Pare Kediri. Ya, setiap semester kita buka itu, jadi silakan ke sana. Ya mungkin bertapa selama 1 bulan. Jadi belajar dapat, rekreasi dapat. Ya belajar dapat, rekreasi dapat. Supaya apa? Adik-adik betul-betul punya kemampuan bahasa Inggris yang lebih matang. Kami sadar bahwa bahasa Inggris itu tidak boleh dipandang remeh. Kalau kita ingin jauh lebih sukses, ya milikilah kemampuan bahasa. Itu untuk mahasiswa. Nah, untuk dosen juga kita dorong. Ya, misalnya dosen kita dorong dalam hal pengembangan penulisan jurnal misalnya, ya. Kemudian dosen kita dorong selalu untuk tampil publikasi di jurnal-jurnal internasional. Kemudian untuk selalu tampil pada konferensi internasional. Itu selalu kita dorong di dalam maupun di luar negeri. Ya. Teman-teman dosen banyak yang sudah melakukan itu. Supportnya berupa apa tuh dari prodi sendiri? Ya kita mendampingi, terutama pada aspek persiapan, ya pada aspek persuratan permohonan dana ke rektorat, ya kita dampingi. Semoga semua berjalan lancar dan itulah sumbangsi prodi. Nah, keunggulan apa lagi nih? Yang keempat paling penting tadi disampaikan oleh Ibu Nurbia Tahir adalah tentang sumber daya manusia kita atau dosen kita. Yang sudah bergelar doktor itu sudah sangat banyak, ya. Kemudian sudah tersertifikasi, artinya kalau sudah tersertifikasi itu pemerintah sudah mengakui secara jelas kompetensi dosen yang dimaksud. Kemudian pengalaman-pengalaman dosen, jadi dosen kami itu juga banyak yang sebagai tenaga ahli di pemerintah daerah, kemudian sebagai pengamat kebijakan atau pengamat birokrasi yang sering tampil di media-media massa untuk memberikan pencerahan kepada warga, termasuk ada juga yang sebagai konsultan politik ataukah juga sebagai konsultan-konsultan pemerintahan yang lain. Berarti di sini dosen-dosen di sini juga sebagai praktisi termasuk juga akademisi. Ya. Jadi mereka membekali dirinya sebagai praktisi. Nah, dengan ilmu praktisinya ini juga langsung ditransfer ke mahasiswa pada saat perkuliahan. Jadi mahasiswa mudah. Jadi tidak kaku lagi memahami seperti apa dunia ketika mereka menjadi sarjana nantinya. Jadi mereka betul-betul fleksibel dan tidak kaku dengan dunia yang dihadapi setelah menjadi sarjana. Nah, SDM di sini ya jangan diragukan lagi, kami juga punya profesor ya dengan kepiawaian yang luar biasa dan tentu tadi yang dokter banyak itu sudah memiliki pengalaman jam terbang yang luar biasa, ya sudah sangat senior ya sehingga tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya. Kemudian apa lagi? Kenapa harus memilih ilmu administrasi negara Visipol Unismu Makassar? Nah, di sini tentang pembinaan kemahasiswaan. Nah, kami termasuk prodi yang selalu mendorong pada aspek pembinaan kemahasiswaan. Nah, seperti apa? Ada beragam macam pilihan yang bisa digeluti oleh adik-adik pada saat menjadi mahasiswa. Nah, yang paling kita dorong di sini tadi tentang HMJ atau kita sebut dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Humanira. Kami di sini berjalan berdampingan, berjalan beriringan untuk selalu melakukan regenerasi, untuk selalu melakukan proses pengkaderan kepada mahasiswa ilmu administrasi negara seperti ada di Klatim, ya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Itu kita melibatkan prodi juga. Ya, melibatkan HMJ dan kita kolaborasi begitu. Ya. Supaya mahasiswa itu kita bekali jiwa kepemimpinan sejak mahasiswa. Jadi ketika selesai nanti ya tidak kaku lagi karena sudah pernah dididik dalam pendiklatan itu. Nah, pengembangan kemahasiswaan di sini tadi yang ingin fokus pada bahasa Inggris ada Center for English Study untuk bahasa Inggris yang disingkat CESIS. Kemudian dunia karya ilmiah ada KIMAP, ya Komunitas Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik.
Kemudian untuk wirausaha ada Adeline, kemudian untuk yang suka mendaki dunia-dunia lingkungan ada Mountain Rescue. Itu pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh adik-adik selama aktif di mahasiswa. Nah, selain di level HMJ itu kita juga mendorong adik-adik, ada namanya pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu khusus untuk Pembekalan penguatan lebih lanjut tentang al-Islam dan kemuhammadiyaan. Oke, berarti masih ada step lebih tinggi, lebih lanjut lagi selain dari yang 8 semester ini, atau gimana? Iya, jadi tadi yang 8 semester itu kuliah di kelas formal. Oke. Nah, PIKOM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini sebagai ajang untuk menguatkan religiulitas adik-adik Lebih mahasiswa. fokus lagi dalam satu organisasi dalam kampus gitu. Iya. Oke. Termasuk di sini di PIKOM IMM ini karena di Muhammadiyah jadi wajib ya. Kenapa wajib? Ya karena kuliah di Muhammadiyah tentu harus paham Muhammadiyah. Ya jangan sampai kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar tidak paham Muhammadiyah. Nah, di PIKOM IMM nanti ini akan melakukan banyak juga kegiatan. Ya, PIKOM IMM yang paling penting adalah melakukan kegiatan spiritualitas, kemudian intelektualitas, kemudian kegiatan humanitas. Jadi juga memiliki ragam banyak kegiatan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Apalagi jadi di Unismu ini, di Universitas Muhammadiyah Makassar juga ada yang disebut sebagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Itu beragam UKM. Nah, kita mendorong adik-adik untuk aktif di unit kegiatan mahasiswa itu. Ya, kalau mau aktif di kesenian ada, olahraga juga ada, karya tulis juga ada, kemudian pencak silat juga ada, kemudian kepanduan juga ada, kemudian palang merah juga ada, kemudian tentang lingkungan atau hiking juga ada. Itu semua tersedia dan kita selalu mendorong adik-adik untuk aktif pada dunia-dunia itu. Nah, pembinaan kemahasiswaan di sini juga selalu kita dorong karena kami yakin proses yang matang itu akan melahirkan generasi yang matang juga. Nah, kemudian apalagi? Kenapa harus ilmu administrasi negara Visipol Universitas Muhammadiyah Makassar? Jadi sekalipun kita ini kampus swasta, ya, jangan canggung untuk kuliah di swasta. Ya, terbukti kampus terbaik dunia itu rata-rata kampus swasta. Di Indonesia pun kampus yang sedang berkembang dan akan menjadi kampus terbaik itu kelihatannya kampus swasta juga. Nah, dengan kuliah di ilmu administrasi negara Visipol Unismu ini, kampus swasta yang kualitasnya selevel lah dengan negeri ya, tidak kalah bersaing dengan kampus negeri. Bahkan keunggulan kuliah di Unismu adalah jejaring perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar di Indonesia. Ya. Mau ke Jawa, ke Jogja, ke Bandung, ke Jakarta, semua ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Mau ke Papua, mau ke daerah-daerah provinsi lain, semua ada jejaring perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi ketika adik-adik mendaftar langsung memiliki jaringan yang luas sehingga ketika nanti mau bekerja ya tidak kaku lagi, di mana-mana ada kenalan, di mana-mana ada teman. Sehingga itu adalah keunggulan kami di Universitas Muhammadiyah Makassar, sekalipun swasta tapi kita selalu berusaha untuk selevel dengan kampus-kampus unggulan yang lain. Nah, kenapa harus ilmu administrasi negara? Ini yang paling terpenting adalah sistem penjaminan mutu yang qualified. Iya, yang mutu yang terpenting. Ya. Jadi insya Allah proses belajar mengajar mulai dari semester 1 sampai selesai, kemudian penyusunan skripsi mulai dari proposal sampai yudisium itu betul-betul kita kawal secara baik dengan jaminan mutu yang jelas sehingga tidak serta-merta adik-adik melakukan proses yang abal-abal misalnya. Betul. Nah, sekalipun seperti itu, ya prosesnya matang, ya sistem penjaminan mutu yang terukur, bukan berarti adik-adik harus takut begitu ya, bahaya ini kuliah di ilmu administrasi negara. Terlalu ketat. Ya, nanti terlalu ketat dan lain sebagainya, tidak. Ya. Jadi usaha-usaha ini adalah bukti penjaminan kami bahwa kuliah di sini akan melahirkan orang yang matang. Ya. Tidak ada alumni yang kemudian selesai dengan proses yang sederhana. Ya. Nah, tapi sekalipun demikian, tetap kita menyelesaikan ketika ada persoalan-persoalan, kita juga tidak kaku. Ya. Tetap ada wilayah-wilayah kebijaksanaan tertentu yang harus kita maklumi sepanjang itu tidak melanggar pada sistem penjaminan mutu. Dan yang paling penting, ya kami insya Allah mendorong adik-adik selesai tepat waktu. Itu dia. Itu.
Jadi kami selalu mendorong siapapun yang kuliah di prodi ini, insya Allah kami akan dorong selesai paling lama 4 tahun, 4 paling tahun lama itu 8 maksimal semester. ya, Ya. itu maksimal. Kita selalu dorong, Uh-uh. ya kecuali kalau mahasiswanya tidak mau ya. Iya. Tapi dari prodi akan selalu mendorong itu. Nah, selain sistem penjaminan mutu yang terakhir, ya kenapa harus memilih ilmu administrasi negara Pusipol Unismu Makassar? Ya kami ini termasuk prodi ya mungkin di Unismu ini ya yang selalu menjadi ikon prodi yang lain karena kita pertama mendapatkan akreditasi Iya. A, kemudian prodi yang tertua juga di Unismu. Oh, jadi ini prodi Kemudian- yang tertua ya? Ya, salah satu Oke. prodi tertua, kemudian prodi dengan jumlah peminat mahasiswa juga yang terbanyak di Unismu Makassar ini. Kalau tidak salah urutan ketiga saat ini jumlah mahasiswa. Kami dalam pelayanan itu mengusung prinsip smart department. Jadi ada pendekatan-pendekatan smart dalam public service-nya kami. Jadi pelayanan publik kami kepada mahasiswa. Seperti apa misalnya? Jadi kita menyediakan banyak salah satu di antaranya perangkat-perangkat pendukung. Misalnya adik-adik kalau ingin mengajukan judul tidak harus ke prodi lagi, Itu dia. menyetor berkas yang Antrian menumpuk, lama. antrian panjang dan lain sebagainya. Kami menyediakan aplikasi yang disebut sebagai skripsi. Itu adalah akronim dari Sistem Informasi Monitoring Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Untuk mahasiswa akhir. untuk mahasiswa akhir. Jadi cukup di situ masukkan NIM, kemudian upload judul, nanti ada respon, kemudian pengajuan pembimbing juga ada respon di situ. Ya. Jadi kita modifikasi seperti itu. Kemudian untuk proses belajar mengajar tadi dijelaskan ada simak, jadi ada yang tidak repot lagi ke prodi Iya, mesti jam lihat berapa harus pengumuman, kuliah dan lain iya. sebagainya. Tinggal buka akun simak, di situ tertera jadwal dan seterusnya, termasuk nama-nama dosen. Apalagi, nah kami melakukan pendekatan-pendekatan lain, ya kami juga memiliki aplikasi khusus di Play Store yang bisa di-download di Android-nya masing-masing di Play Store, namanya Jian, itu singkatan dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya kira jarang lah ya prodi yang memiliki aplikasi Iya. seperti itu. Tinggal di-download di Android, di Play Store itu akan Untuk fitur muncul apa aja? informasi di situ tentang deskripsi prodi Ilmu Administrasi Negara. Termasuk ketika ada informasi bisa langsung masuk di HP-nya sepanjang sudah di-download aplikasinya. Pokoknya di Play Store ketik Jian gitu. Ya. Berarti untuk yang calon mahasiswa baru kalau mau mengakses informasi kita ini bisa. Bisa juga Oke. membuka di Play Store itu. Nah, dan yang lebih penting, yang lebih fleksibel, ya bisa buka di media sosial. Kami memiliki beragam media sosial sebagai upaya menyampaikan informasi ke semua halayak umum. Jadi kami punya Facebook, ya namanya Jian Unismu Makassar, silakan dibuka itu. Kemudian kami punya Instagram juga namanya Jian_Unismu Makassar, silakan juga dibuka itu. Ada pencinta YouTube juga silakan dibuka channel kami, di situ ada Jian Unismu Makassar. Oke. Kemudian ya paling penting website. Informasi lebih lanjut di website kami jian.unismu.ac.id. Silakan dibuka di situ secara berkala akan muncul semua informasi terupdate tentang prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya kira itu yang paling penting. Insya Allah dengan memilih Ilmu Administrasi Negara, apa yang disampaikan tadi itu akan adik-adik hadapi, dan kami yakin adik-adiklah yang memiliki masa depan di masa akan datang, dan kami yakin adik-adik akan bersaing dengan alumni dari manapun yang kuliah di Ilmu Administrasi Negara. Dan yang paling penting lagi adalah sekalipun kita di ilmu sosial dan ilmu politik, tidak berarti kita kaku dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena sekarang era merdeka belajar, kita buka peluang untuk adik-adik belajar pada mata kuliah tertentu nantinya. Jadi dari ending list yang banyak sekali tadi itu memang sudah istilahnya tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, jadi insya Allah tidak ada keraguan memilih ilmu administrasi Iya, dan negara. tidak akan ada penyesalan nanti ya kenapa memilih ini, kenapa memilih itu.